Ya, kita sampai di Gerbang Rimba pos 1 pendakian Gunung Sumbing dari pos pendakian Butuh, Desa Garum, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Di hadapan saya berdiri megah Gunung Sindoro yang masih sedemikian aktif walau tidak pernah meletus. Nah, Gunung Sindoro berketinggian 3152, sementara di gunung yang akan kita daki ini ketinggiannya adalah 3372. Karena itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Ya, ini kita sudah memulai pendakian dari bawah berupa telasahan, orang menyebutnya begitu. Kemudian ke atasnya lagi kita sudah tangga, ya dapat kita lihat. Kemudian ini adalah jalur lama, sementara di sebelah kiri ini merupakan jalur baru yang nanti insya Allah akan kita titi atau kita turuni ketika kita turun dari Gunung Sumbing. Ya, ini sebagai gerbang rimba pos 1 ini berupa tanaman mulai dari cemara, pinus, dan aneka tanaman lain, sehingga menjadikan tempat ini cukup hijau sebagai daerah tangkapan air untuk sumber air, penangkap air yang nanti akan mendistribusikan ke alam ini untuk di daerah bawah. Ya. Ya, bagi kita yang mau menyusuri jalur telasahan ini biasanya diperuntukkan oleh para pemapat, karena di atas ini masih ada lahan pertanian sehingga dapat membawa beban yang lebih banyak. Begitupun bagi yang ingin nambah panjang lagi. Ya, hampir setengah jam lebih kita merayapi dari pos 1 ke pos 2. Beginilah ciri khas Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang mulai dari awal itu kita sudah naik, sudah mendaki pada kemiringan kurang lebih 20-25%. Berarti kalau dihitung dari derajat kurang lebih ya antara 18 sampai 20 derajat. Ya, ini jalannya diberi tangga yang berupa kayu-kayu yang telah roboh sehingga agak mengurangi licin dan kemungkinan terjatuh. Karena itu disarankan agar para pendaki menggunakan sepatu yang, kalau menggunakan sepatu harian usahakan gunakan sepatu trail running, atau kalau memungkinkan adalah suatu boot yang memang untuk boot pendakian. Mengingat yang pertama, karena kemiringan itu akan pada saat basah begini licin. Tak hanya itu, ketika musim kemarau pun tanah begitu gampang berubah menjadi debu, dan itu juga akan sangat lebih licin lagi. Bukannya licin, tetapi istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngelender, ya.
Nanti kita akan sebentar lagi akan sampai di pos 2, kemudian jalur kelok. Ya, kita telah berada di jalur engkol-engkolan. Mengapa dinamakan engkol-engkolan? Ini merupakan jalur yang lama. Dahulu memang sedemikian engkol-engkol, belak-belok. Kemudian kondisi tahun 2016-2017 jalur ini sangat memprihatinkan, sangat luas jalurnya, kemudian sangat berdebu, dan ketika musim hujan itu berupa lumpur. Nah, namun sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Kita saksikan di hadapan kita, kalau di bagian bawah itu ada tanaman lama, yang sekarang di tempat ini ada tanaman landing, orang menyebutnya begitu, yang baru, kurang lebih usia 4-5 tahun, sehingga sekarang nampak sedemikian hijau, dan jalurnya sekarang amat dapat dinikmati, tidak memprihatinkan, dan nyaman. Di jalur ini nanti kita akan ada shelter satu yang cukup luas, dapat digunakan untuk beristirahat sejenak. Namun di atas engkol-engkolan ini nanti akan kita jumpai pos 3 yang merupakan camp area dari jalur lama, sehingga kita tempatnya cukup luas. Namun di atasnya lagi juga masih ada camp area lagi, namun di pos 3 ini mulai ada di tempat kita mendirikan tenda. Mengapa begitu? Karena memang dahulu ketika melewati jalur engkolan ini benar-benar berat karena debu yang sangat tebal, sehingga kurang nyaman untuk didaki. Namun sekarang kondisinya amat berbeda. Sekarang ya masih tetap engkol-engkolan, namun kondisi tanahnya sudah sangat jauh berbeda. Bahkan diberi pos, diberi shelter untuk beristirahat. Mudah-mudahan nanti di masa mendatang berbagai jalur pendakian itu tidak merusak kawasan, sebaliknya akan dapat semakin bagus, ya, karena ini jalur pendakian itu merupakan salah satu jalur penyelamatan ketika terjadi kebakaran, ya. Karena itu memang mendaki gunung itu bagi orang pihak tertentu dianggap sebagai merusak hutan karena buka jalur. Namun perlu kita sadari bahwa jalur pendakian ini punya manfaat lain, yaitu ketika kita terjadi kebakaran di hutan, itu semua pihak dapat memberikan pemadaman baik dengan cara apapun untuk meringankan kasus kebakaran melalui jalur ini. Di samping itu, para penggiat alam ini juga mereka berproses untuk menjadi orang yang cinta lingkungan hidup, kehidupannya menjadi sustainable, berkesinambungan. Ini nampak setelah dari dekat kita saksikan tanaman landing, lantoro atau apapun namanya, masih tampak sangat mudah. Ya, inilah shelter di jalur engkol-engkol yang cukup luas. Shelter ini digunakan untuk tinggal sementara
yang kadang oleh penduduk digunakan untuk berjualan, tetapi juga dapat dimanfaatkan pula untuk memberikan pertolongan atau hal-hal lain yang kita butuhkan dapat kita temukan di sini, walau tidak memadai, karena pendaki seringkali ada yang mengalami masalah ketika kita mendaki gunung, baik itu karena memang kondisinya sakit ataupun penyesuaian terhadap cuaca di gunung ataupun karena kecelakaan. Karena itu memang di tempat-tempat tertentu akan sangat bijak apabila dibangun shelter. Ya, kita sudah sampai di Sedupak Roto yang merupakan dahulu ini merupakan camp area, namun karena barangkali masa Covid sehingga jumlah pendaki sangat sedikit dan kini telah mengalami pemulihan. Di bawah itu ada shelter, jadi ada seorang yang ngecamp di sana. Jadi di sini memang dahulu merupakan camp area, namun karena sepi, kondisinya tidak terawat sehingga mengesankan bukan sebagai camp area. Tempat ini cukup nyaman untuk dijadikan camp karena yang pertama itu agak terlindung dari badai di sebelah timur berupa perbukitan, atas pun juga di sebelah kanan juga, sehingga tempat ini cukup aman apabila digunakan sebagai camp area, khususnya ketika kita tengah dilanda badai. Ini kita sudah memasuki padang sabana, rumput sedemikian tebal, kemudian edelweiss sudah banyak kita jumpai, namun tanaman lain seperti halnya tadi landing itu juga banyak tumbuh, baik yang lama maupun yang baru. Yang lama itu merupakan sisa dari kebakaran tahun 2019 yang lalu, sedangkan yang baru ini adalah tanaman baru yang tadi di bawah tampak sangat hijau, begitu rapat, sehingga di masa depan akan kondisi hutan akan semakin baik. Ya, sebagaimana halnya saya katakan tadi, ciri khas dari Gunung Setrato yang direpresentasikan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, maka treknya sedemikian tajam, pendakiannya cukup tajam, bisa mencapai di beberapa tempat itu bahkan sampai 45 derajat, bahkan kadang lebih nanti ketika kita menjumpai di trek batu. Namun ternyata pendakian di musim hujan itu kita di saat tidak hujan itu cukup enak, tanahnya tidak licin, kemudian juga kebetulan tidak banjir dan juga tidak berdebu, sehingga nyaman untuk ditapaki. Perjalanan 1 jam lebih kita sudah sampai di hampir sampai di pos 3. Ini rupanya kita sudah sampai di pos 3, tinggal beberapa meter lagi, dan di sini yang sekarang dijadikan sebagai camp area. Dengan begitu, dengan dibukanya camp area baru itu akan memungkinkan kapasitas pendakian dan camping itu akan semakin besar. Ini sudah kita lihat shelter di pos 3. Di pos ini pula kita apabila menuruni akan kita jumpai
di sebelah kanan kita akan kita jumpai sumber air, walau tidak besar tapi cukup dapat membantu bagi para pendaki. Ini ternyata kita jumpai beberapa tenda yang barangkali ada 1, 2, 3, 4, 5 tenda dan sebuah shelter besar. Shelter ini juga dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan ketika musim pendakian ramai, namun karena pendakian sepi itu tidak digunakan untuk berjualan. Namun shelter ini juga mempunyai fungsi ganda. Yang pertama sebagai tempat berjualan, berteduh sementara dari hujan ataupun terik, ataupun beristirahat, dan juga memberikan bantuan apabila ada yang mengalami masalah dalam pendakian maupun dalam menuruni. Ini nampak di hadapan kita bukit, belum puncak, namun nanti di atasnya akan kita jumpai puncak. Dan ini kita tengah merayapi padang sabana. Dan jauh di sana kita jumpai Gunung Sumbing, Gunung Sindoro yang nampak sangat. Kita telah sampai di pos 3 yang diberi nama pos Pestan, yang merupakan pertemuan jalur lama dan jalur baru. Ya, tempat ini juga dapat dijadikan sebagai camp area. Namun tadi di bawah itu sudah ada camp area, dan tempat ini dapat dimanfaatkan pula dan sudah disediakan rupanya. Itu beberapa tempat sudah disediakan tempat yang sudah diratakan. Ya, ini dari di atas, kemudian sebelah kanan kita serta sebelah kiri kita. Sedemikian indah pemandangan yang kita jumpai di pos 3 Pestan ini. Kita dapat melihat secara leluasa ke seluruh punggungan bukit, punggungan gunung yang pada umumnya dijadikan sebagai jalur pendakian. Ya, ini rupanya di atas sana nampak beberapa pendaki yang tengah menuju ke puncak. Dari jalur ini nanti kita bisa mendapati yang pertama adalah bukit atau puncak Tanah Putih, kemudian puncak Kepala Singa, puncak Kawah, dan paling sana adalah puncak sejati yang merupakan puncak tertinggi Gunung Sumbing. Mudah-mudahan pada saat pendakian ini nanti saya dapat menjangkau puncak sejati. Ya, kita tengah berada di pos 4 yang dikenal dengan Pasar Batu. Dinamakan Pasar Batu karena tempat ini memang semuanya berbatu, termasuk di dalamnya adalah bukit, yang puncak bukit yang ada di hadapan kita menjulang tinggi, sangat terjal dengan batu yang berlapis-lapis. Kemudian di sebelah barat kita berupa punggungan lagi yang merupakan padang sabana, yang rupanya padang sabana ini akan berubah menjadi tanaman keras. Dan inilah daun cantigi. Daun ini dapat digunakan untuk ini
khususnya yang muda dapat digunakan untuk survival. Warnanya nampak indah, kemudian rasanya sedikit kecut, namun dapat menopang ini. Dan tak hanya itu, pada musim kemarau ini tanaman ini berbuah. Dan tanaman ini mempunyai keistimewaan tumbuhnya di puncak, sekitaran puncak pada ketinggian 2.500 sampai 3.000-an, dan banyak hutan yang terbakar. Di tanaman ini masih bukannya sakti, tetapi pangkalnya masih bisa memberi harapan hidup. Banyak yang bisa ini ya. Di bawah kita itu kita saksikan hamparan padang sabana ya, dari pos pendakian yang lainnya. Ini merupakan padang sabana. Kemudian di sebelah barat itu barangkali jalur pendakian Bowongso. Tengah ada yang naik dan ada yang turun. Nanti semoga kita dapat sampai ke sana, dan kita kurang beruntung. Pemandangan indah berupa ini awan, namun kita tidak dapat menikmati keindahan Gunung Sindoro, Gunung Bismo, dan Gunung Prau, karena semuanya tertutup oleh kabut, oleh awan ya. Namun bagi yang mencintai alam, maka mencintai kabut, karena orang mempunyai selera sendiri-sendiri, itu akan nampak sangat indah. Ya, jalur ini cukup istimewa karena kita nanti dapat melalui puncak Tanah Putih, kemudian puncak Batu Singa, dan kita dapat dari puncak Tanah Putih itu kita dapat menyaksikan Batu Kepala Singa atau puncak Kepala Singa. Kemudian kita juga dapat ke puncak Kawah, sekaligus kita dapat ke puncak Sijati ya, sehingga jalur ini cukup diminati oleh para pendaki ya. Di samping itu sekarang jalurnya sangat indah, dan pemandangan khususnya dari di belakang itu sangat menawan, karena ada beberapa gunung, 4 gunung di belakang kita. Di antaranya adalah Gunung Sindoro yang merupakan gunung terbesar, kemudian Gunung Kembang atau Gunung Bismo, dan Gunung Prau. Namun Gunung Prau tidak tampak dari hadapan kita karena tertutup oleh ya. Kita tengah berada di pos 4. Ternyata pos 4 itu untuk jalur pendakian Garung itu berada di Batu Kota ya. Batu ini menjulang sedemikian tinggi, tegak lurus, hingga hampir tidak mungkin untuk didaki. Namun apabila ada pemanjat tebing yang bisa menjadikan ini sebagai wahana mereka ya. Ini kita masih sudah berada di kawasan di atas Pasar Batu. Kemudian di sebelah timur kita itu berupa padang sabana ya, yang ini merupakan jalur pendakian dari Kledung Temanggung ya. Nanti di pos atasnya itu akan bertemu dengan jalur pendakian dari Garung yang merupakan wilayah Kabupaten Wonosobo. Ya, kita tengah berada di titik persimpangan antara 3
jalur pendakian masing-masing, yaitu jalur pendakian Garung di Dukuh Butuh di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Sementara di sebelah yang ke arah kanan dari atas atau ke arah kiri dari bawah itu merupakan jalur pendakian Azura dan base camp Batur Sari. Ini kita berada pada ketinggian 3163. Masih ada sekitar 200 meter lagi kita menempuh perjalanan, dan rupanya hujan mulai turun sehingga saya mesti kembali menggunakan raincoat atau windbreaker. Rupanya dapat kita saksikan puncak Kepala Singa, ya, yang dapat kita lihat mirip sekali kepala singa. Jadi dari puncak Tanah Putih ini kita dapat melihat puncak Kepala Singa. Di samping itu kita juga dapat melihat kawah dari dekat, baik yang berupa asap belerang yang dari kawah ini, namun yang dari timur itu adalah bukan uap belerang namun berupa kabut.